Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Wah, ini tragedi keyakinan. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang nyata-nyata tegas menyikapi orang kafir. Di antara 14 surat itu ada surat yang disebut dengan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum aabiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu bunyi ayat. Dan demikian juga kalau kita baca dan kita simak dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan keluarganya, rasanya belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf kepada seluruh keluarganya yang kafir untuk diizinkan berdakwah kepada mereka. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan saudara kita Ustadz Ade Hidayat? Ini seharusnya tidak dilakukan sebagaimana video ini. Yuk kita tonton. Kebaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf Ade Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Itu perkataan Ustadz Ade Hidayat. Intinya beliau meminta maaf kepada umat Nasrani. Sebenarnya bagaimana pandangan syariat dan bagaimana pula sejarah Islam ketika itu? Jelas kita tidak akan pernah menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf kepada agama lain hanya karena tidak melaksanakan kebiasaan agama mereka. Itu enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Satu contoh misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini melandasi keimanan kita untuk tidak perlu minta maaf hanya karena tidak mengikuti cara-cara mereka, meskipun itu hanya sebatas diplomasi atau taqiyah. Jelas tidak diajarkan oleh agama Islam. Apalagi seperti di Indonesia, rasanya belum pernah ada orang Kristen atau orang-orang Hindu dan sebagainya, maaf kami minta maaf kepada umat Islam karena tidak bisa melaksanakan ajaran agama Islam. Enggak begitu. Ini mengapa seorang Ustadz Ade Hidayat dengan keilmuannya yang sangat tinggi, dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, tidak menggunakan manajemen dakwah dengan benar. Mengapa harus minta maaf kepada mereka?
Dasarnya apa? Kita tahu Rasulullah dengan keluarga dekatnya saja tidak pernah minta maaf. Maaf paman, karena saya tidak bisa melaksanakan sesembahan paman. Nggak pernah begitu. Maaf paman, saya tidak bisa mengikuti yaitu sesembahan paman, tradisi paman dan sebagainya misalnya. Nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan ketika mengumpulkan istilah wa'andir asiratakal aqrabin itu, ketika dikumpulkan seluruh keluarganya Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad mengajak mereka kembali kepada Allah tanpa minta maaf. Mengapa Ustadz Ade Hidayat harus melakukan hal itu? Bukankah yang demikian sama saja dengan merendahkan harga agama kita sendiri yang seolah-olah sedemikian rendahnya agama kita ketika seorang muslim harus minta maaf karena tidak mengikuti sesembahan mereka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Ustadz Ade Hidayat memberikan pernyataan, statement yang positif menurut agama lah, tidak mengajarkan kepada umat yang tidak seharusnya dilakukan oleh kita umat Islam, dan tak seharusnya membimbing umat dengan dakwah-dakwah seperti itu. Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta maaf kepada orang kafir karena tidak melaksanakan sesembahan orang kafir. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi Ustadz Ade Hidayat. Saya tidak ingin berpanjang-panjang membimbing Ustadz Ade Hidayat karena tidak layak, tidak pantas orang seperti saya mendidik orang pandai dan cerdas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.